Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al lisani wa alsinata dzurriyyati amiratan bi dzikrika wa qulubana munawwiratan bi ta'atika wa asrarana ghariqatan fi hubbika innaka ala kulli syai'in qadir wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma hafidtu wa ma ta'allamtu faruddahu inda hajati ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila walidina walidikum syai'ulillah Al-Haddad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini
Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata siapa Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, ma taraka tidak meninggalkan, minal kamali dari kesempurnaan, tidak meninggalkan dari kesempurnaan, syai'an pada sesuatu. Siapa yang meninggalkan? Man, siapa seseorang. Siapa seseorang. Seseorang yang apa? Aqoma, yang mendirikan atau menempatkan. Siapa man? Nafsahu, pada dirinya man. Min rabbihi, dari Tuhannya man. Menempatkan tadi maqama abdihi, di dalam tempate hambane man, atau di dalam kedudukane hambane man. Min nafsihi, dari dirinya man. Imam Abdullah bin al-Haddad mengatakan, setelah kemarin makalah yang pertama, seseorang itu berada di dalam dua lingkaran. Nggak usah dibiasakan ngomong, diam, duduk diam, jangan rame-rame. Apa yang diucapkan Imam Abdullah bin al-Haddad itu, mataraka minal kamal syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama abdihi min nafsihi. Maksudnya tidak mengurangi. Ini kalau kamu pengen nyari pemahaman mesti berusaha untuk dipahami, soalnya kata-katanya itu susah kalau kita memahami deh. Bisa ditulis mana yang kamu tidak paham, terus kamu terjemahkan. Itu apa? Tidak mengurangi kesempurnaan sedikit pun bagi seseorang yang menempatkan dirinya di dalam posisi atau kehambaan kepada Tuhannya. Jadi orang itu kalau ngerasa dirinya menjadi seorang hamba sejati, hamba yang mukmin, justru itu adalah merupakan kesempurnaan atau menjadi seorang mukmin yang sejati. Justru seorang mukmin yang sejati ini adalah seorang mukmin yang merasakan dirinya berstatus menjadi seorang hamba. Jadi justru kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu justru tidak mengurangi sedikit pun derajat bagi kita, justru malah menunjukkan kesempurnaan derajat bagi seseorang mukmin. Ini kamu masih belum paham, nanti saya giring. Contohnya, jadi jangan ngerasa kamu itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kamu nganggap bahwa dirimu itu malah semakin rendah gitu. Justru
menghambakan diri menjadi budak, jadi abd. Abd itu budak. Abdullah itu hambane Allah atau budake Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita maksimal untuk menjadi seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Justru di situ malah menunjukkan kesempurnaan, menambah kesempurnaan yang dimiliki oleh seorang hamba itu. Justru kalau kebalik, ada seseorang yang hamba ini tadi gengsi menjadi seorang hamba karena dia sombong dan lain sebagainya, sehingga sholat itu nggak mau, misalnya sholat nggak mau, urusan ibadah nggak mau. Nah justru inilah yang menurunkan derajatnya seseorang tersebut. Contohnya misal di dalam sholat dia ini nggak ikhlas. Nah, makanya anak putra ini harus dilatih sholatnya supaya ikhlas. Gimana? Gak usah digerai. Kalau datang ke sini nyamperin, udah tahu, berarti ikhlas. Tapi masih belum nampak ikhlasnya. Apa? Belum ada setelah azan nampak persiapan untuk datang ke musola. Nah, itu berarti sholatnya masih belum ikhlas. Jadi seorang hamba itu yang betulan, alias apa? Nggak payah nunggu digerai. Kamu sudah nganeng azan itu sudah cukup untuk panggilanmu untuk memanggil kamu sholat, bahwa waktu sholat asar sudah masuk, sholat zuhur sudah meninggalkan kita, sudah masuk kepada waktu sholat asar. Kamu yang melek-melek bukan malah main kelereng. Yang melek-melek itu malah nganeng azan sudah nganeng, berarti tanda persiapan kita untuk menunggu sama-sama kita sholat jamaah. Syukur-syukur bisa sholat di awal waktu, zuhur sama asar. Afdhalus sholat awalul waktu. Sholat yang paling utama itu sholat di awal waktu. Kecuali kalau ada uzur lain. Tapi santri itu nggak ada uzur. Uzurnya itu malah menjadi wazifahnya, yaitu apa? Sholat rajin, belajar rajin. Nah, ada santri kalau tidak kayak gitu, itu berarti bukan kesibukan, dia di luar kesibukannya sendiri. Nah, sing pokok bagi santri adalah yaitu melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Bisa dibedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Nah, itu diperhatikan. Nah, kadang ya perlu dilatih, Pak. Nengok, Pak, ya, peka apa enggak. Kalau imamnya datang, berangkat apa enggak. Apa malah sengaja malah terlambat. Jadi di sini Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad ini mengatakan bahwa justru kamu semakin maju duluan di dalam beribadah ini, nggak ada kurangnya. Mataraka minal kamal syai'an, nggak kekurang sedikit pun kesempurnaan andaikan kamu tuh mau berangkat duluan. Syukur-syukur wudhunya tadi sudah sebelum azan. Sebelum azannya lah sudah wudhu, persiapan datang ke musola, kemudian azan. Ini digambarkan orang yang wudhunya model macam ini adalah bagaikan terangnya, bagaikan matahari besok di akhirat. Itu apa? Santri yang menjelang waktu sholat dia sudah wudhu duluan, misalnya jarak 5 menit atau jarak semenit lah wudhu duluan, persiapan berangkat ke musola. Terus pas ke musola azan, Allahu Akbar. Apalagi yang azan sekalian. Maka ini bisa digambarkan di akhirat wajahnya orang ini atau tubuhnya orang ini digambarkan yang wudhu sebelum waktu sholat, dia akan mendapatkan terangnya itu bagaikan sinar matahari. Nah, orang yang kedua siapa? Santri
yang wudu waktu nganeng azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, azan. Langsung pergi ke keran, langsung nyalakan wudu azan. Siap-siap sholat. Maka orang ini digambarkan besok di akhirat terangnya adalah sebagai terangnya bulan. Nah, untuk santri yang ketiga, yaitu siapa? Santri sing wudu'e ketika sudah nganeng. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Langsung dari asrama. Yang asalnya di asrama tadi ngintip-ngintip dulu. Muhammad belum. Ada wudunya. Ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Imamnya Allahu Akbar. Rakaat ketiganya baru Allahu Akbar. Ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Maka orang yang ketiga ini terangnya bagaikan terangnya bintang. Lah untuk orang yang wudune terakhir sampai sholatnya qadha offset, ya jadi tanya itu terangnya kaya apa? Terangnya kunang-kunang. Wis enggak terang belas ya. Mau nyala gitu aja. Tapi enggak terang. Apalagi sing enggak qadha alias apa? Sholat zuhur tadi tidak sholat, bye atau selamat tinggal, nggak ngopeni lagi, nggak ngurusin lagi sholat yang sudah kelewat tadi. Nah ini malah tambah nemen, besok dia akan gelap seperti gelapnya gelap gulita, nggak ada lampu, nggak ada bulan, nggak ada bintang, pokok gelapnya itu gelapnya macam itu. Jadi intinya apa? Santri harus peka, nggak ngurangi, kamu semangat dalam beribadah itu nggak ngurangi kesempurnaanmu, justru kamu malah nambah kesempurnaan di situ. Soalnya bahwa kita sungguh-sungguh menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam hal ibadah. Ada lagi seorang mukmin yang sejati menjadi hamba yang sungguhan ketika dia mengalami musibah. Misalnya ada kehilangan, atau ada yang sakit, atau dianya kena sakit, dianya yang kehilangan, keluarganya ada yang membuat dia sedih, misalnya gara-gara satu musibah. Maka seorang mukmin yang sejati, mataraka minal kamali syai'an, yaitu enggak ngurangi sedikit kehambaannya dia, yaitu apa? Ketika dia mengembalikan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias dapat kehilangan, barangnya hilang, pertama yang dia lakukan ya, semua yang ada di bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan Allah ngambil kapanpun itu ya kehendak Allah Subhanahu, terserah bagi Allah. Soalnya inna lillah, kita semua itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah kita akan kembali lagi. Jadi kita akan kembali. Sekarang kita belum kembali kepada Allah, tapi mengembalikan urusan segalanya tetap kepada Allah. Apapun itu, kesedihanmu, kebahagiaanmu, semuanya dikembalikan kepada Allah. Jangan, kalau masalah sedih jangan nyalah-nyalakan siapa, salahkan diri sendiri. Itu apa? Ngerasa mungkin kita punya salah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih satu musibah gitu. Nah, tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kalau hidupnya senang, kamu sukses, jangan pula terus kamu bilang alhamdulillah ini semuanya adalah berkat saya. Kalau tidak saya entah nasibnya kayak apa itu. Jangan pula ngomong gitu. Kenapa? Semua keberhasilan yang kita capai itu ya tentunya ya lewat bantuannya Gusti. Nah, coba Allah Ta'ala ketika kamu berusaha menuju sukses tadi, Allah narik nikmat satu baik, yaitu napas. Misal dicabut sikok baik napas. Nah, kira-kira bisa tidak sukses? Tidak bisa. Suksesmu dalam berjalan misalnya sehat asalnya kemana-mana sukses ya,
nengok apa sukses, akhirnya dicabut nikmat bisa jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sukses. Ya, sukses akhirnya. Nah, maka sebagai seorang hamba yang mukmin kita harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya itu apa? Kesempurnaan itu bukan pada banyaknya amal. Ya, kesempurnaan itu bukan berada pada banyaknya amal, tapi pada tunduknya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belakang itu tolong dihormati ilmunya, jangan sambil rebahan. Maju baik besok itu di belakang, enggak usah di belakang maju. Maju Winda, silakan. Vina, maju. Maju, silakan maju. Enggak ngurangi kok, kamu taat itu enggak ngurangi kesempurnaan. Tapi malah ini sekalian. Ya kalau disuruh itu yang ikhlas gitu. Itu ya untuk kebaikanmu sendiri. Windanya tadi loh kurang, saja pinggir Vina tadi. Nah. Jangan kaget ya Mbak Tiara. Di sini dapurannya orang-orang Sumatera ini kayak gini. Nggak usah kaget. Mbak Tiara ini kan kaget soalnya kalau di langitan tidak ada orang-orang model macam ini. Yang ada hanya di Sumatera. Jangan di pondok pesantren. Sumatera itu supir Sumatera itu terkenal ya. Kalau masalah di jalan itu ugal-ugalan, apalagi di pondok pesantren. Santri ini ugal-ugalan juga. Yes. Saya harap ini nggak cuma sehari, tapi sampai seterusnya. Nah, kalau nggak ada pulang saja nggak apa-apa, pindah. Silakan. Telepon mak, mak pulang, nggak apa-apa. Pulang lah. Gitu pindah ya. Kalau nggak mau disayang kan pulang saja gitu. Yang ketiga, waqala dan berkata siapa Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apa yang dikatakan? An-naimu bermula orang yang tidur. Yuqadhu itu bisa dibangunkan siapa naim. Yuqadhu itu bisa dibangunkan siapa naim. Wal ghafilu bermula orang yang lupa. Yuzakkaru itu bisa diingatkan siapa? Al-ghafil. Waman bermula siapa lam, punyamu yajid apa yujdi. Waman bermula siapa lam yujdi itu tidak berfaidah fihi di dalam man ya, bukan ma. Apa yang tidak berfaedah at-tadzkiru apa peringatan, wat tambihu dan teguran, bahwa maka bermula man mayyitun itu mayit, orang yang tidur masih bisa dibangunkan. Orang yang lalai, orang yang lupa masih bisa diingatkan. Nah, yang ketiga, orang yang tidak bisa lagi diingatkan, dikasih teguran, berarti dia sudah mati. Bahwa mayitun. Yang dimaksud di sini adalah mati hatinya. Jangan sampai santri masuk kategori yang ketiga ini. Kalau masih dua masih mending. Satu misal santri menjadi santri yang gofil, santri sing naim, santri yang tidur hatinya dalam hal
dia nggak melek dalam urusan kewajibannya, teledor dalam urusan pokok-pokoknya kewajiban seperti sekolah, mengaji, kemudian sholat, itu semuanya kewajiban. Tapi dia naim sedang tidur, ikut sekalian Chelsea sama Madonna. Tapi dia naim tidur, ini masih aman karena orang yang tidur masih bisa dibangunkan. Kayak Vina sama Winda tadi kan tiduran, nah itu masih bisa dibangunkan. Ini gambaran dari santri sing naim, santri sing tidur. Tapi yang dibahas bukan tidur jasate, bukan tidur ragane. Yang dimaksud itu tidur hatinya itu. Dalam hal sing menjadi kewajiban. Itu masih bisa diingatkan, masih bisa dibangunkan. Dalam artian apa? Orang ini tadi misalnya ndak melek, dia sering sekali ndak ikut sekolah, sering kali ndak ikut ngaji, sering kali dia tuh ndak ikut sholat. Dia sudah tidur hatinya itu. Tapi ketika dia ketemu sesuatu yang sedih-sedih, diputarkan yang kemarin kita itu untuk mencoba diri kita itu menjadi sadar, kita putarkan ilahilas tulil, ilahilas tulil firdaus misalnya di video pendek itu. Atau kamu ngandeng satu nasihat yang membuat kamu tuh tersadar. Nah, maka orang ini tadi akhirnya apa? Sing asale ninggal sholat, sing asale ndak ngaji, sing asale ndak sholat. Kemudian setelah mendapatkan itu akhirnya dia sholat, akhirnya dia ngaji alias sadar. Maka kategori ini adalah kategori santri sing naim, santri sing tidur. Tapi dia ketika diingatkan masih mau bangun, terus dia sadar, akhirnya dia sholat, akhirnya dia yang asalnya malas sekolah jadi sekolah, yang asalnya malas belajar jadi belajar. Wes toh, kamu tuh gak usah rame, ini udah di depan terus diem aja, gak usah pusing gitu. Kalau udah mau ngaji ke asrama apa ya? Disuruh di depan, bukannya malah diem, malah berisik gitu. Diem gitu. Yang kedua, itu orang sing lupa. Yang dimaksud di sini bukan lupa otak tapi lupa hati nih, bahwa dia adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai, sering misalnya lalai dalam hal kesunahan, sing asale santri itu selalu misalnya melaksanakan kesunahan sholat tahajud, kemudian sholat duha, sholat witir, tapi sampai detik ini enggak sholat duha, sampai hari ini enggak sholat tahajud. Santri itu enggak ada dia itu sadar di masalah kesunahan itu. Maka kategori orang yang ini adalah kategori orang sing lalai alias gofil, lupa. Nah ini kamu ketika berada di posisi ini, kita harus cari sesuatu yang bisa menggerakkan kita sehingga kita semangat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sampai pernah bilang di hadis qudsi, enggak ada seorang hamba yang mendekat kepadaku dengan berusaha menjaga sholat sunnah. Tujuannya dia sholat sunnah rajin, duha rajin, sing asale 2 nambah jadi 4, sing asale 4 nambah jadi 6, sing asale 6 nambah jadi 8. Atau sing asale belum sama sekali
Kemudian dia berusaha untuk bagaimana istiqomah sholat duha. Sing asalnya tahajud dak sama sekali. Padahal nyo bangun tapi dak sholat tahajud. Misalnya nggak tergerak hatinya di situ. Kayak persiapan apa biasanya ketika menjelang kayak mau pergi hari santri, kan bangunin duluan itu orang-orang itu. Bangun-bangun jam 3 lah sibuk ngajak ke bawah, ajak mandi, ajak siap-siap besolek dulu. Beda kayak yang sebelah sini. Yang sebelah sini mau berangkat masih baru berangkat ke sumur gitu. Masih ada yang telanjang di belakang. Padahal udah mau berangkat ya, masih dianya di belakang situ, masih nggak pakai baju. Yang putrinya ngamuk-ngamuk, di wong iki kok suwi tenan. Gitu kan? Yang kita siap dari jam apa tadi? Jam 3 gitu. Karena ada yang bangun jam setengah 3 lah bangun. Wis bangun duluan, wis mulai teriak-teriak dulu. Yuk, yang di atas yuk, yuk. Manggil yang di atas, siap. Tapi jam segitu tuh nggak ada yang tergerak untuk mengambil wudhu terus melaksanakan sholat 2 rakaat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan sholat tahajud. Doakan apa di situ? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua saya. Nggak bisa membalas orang tua saya kok. Kebaikan nggak bisa. Tapi ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kasih rezekinya lancar ya Allah gitu. Nggak ada nangis-nangis di situ jam 3. Ya Allah, saya nggak tahu ya, hari ini saya ini banyak salah sekali. Bahkan pelajaran saya nggak ada yang masuk sama sekali. Tolong ya Allah bantu. Otak saya itu cerahkan gitu, biar masuk dikit. Bantu ya Allah, kesuksesan semuanya di tanganmu ya Allah. Tapi kita hanya berusaha. Bantu ya Allah. Nggak ada yang berusaha pingin ya Allah ilmu-ilmu selama kok nggak ada yang masuk. Coba masukkan satu saja. Supaya ilmu itu tadi bermanfaat untuk saya gitu. Nggak ada yang pingin tergerak hati, pingin supaya dapat ilmu itu nggak ada. Nah itu kamu tuh cari. Karena kita tuh insya Allah masih berada di dua ini, di dua tempat ini. Satu naim, yang kedua gofil. Jangan sampai jadi orang yang ketiga tuh. Ngeri kalau orang ketiga ini. Orang kalau sudah masuk di kategori orang yang ketiga, alias apa? Satu, kalau yang tidur masih bisa dibangun, santri masih aman tuh. Yang kedua, santri yang lupa masih bisa diingat. Kamu lupa, saya ingat ya, kayak gini tak boleh. Terus dia ingat, oh iya. Ini masuk kategori yang kedua. Yang ketiga ini parah itu. Kamu cepet-cepet lah kalau sudah masuk yang ketiga ini. Tapi saya yakin orang yang ketiga ini tidak bakal mempan bagaimanapun cara kamu. Kenapa? Fahuwa mayyitun. Orang yang ketiga ini wis batang, wis bangkai. Hatinya itu sudah jadi bangkai. Sudah nggak punya kehidupan lagi di hatinya. Itu siapa? Orang yang sudah tidak bisa menerima nasihat. Yang kedua, orang yang sudah nggak bisa ditegur. Nah, yang ketiga ini jangan sampai santri jadi santri yang nomor 3. Ngeri. Alias apa? Hatinya sudah keras, walaupun hati ini kok dibelah kok ya lembut, tapi sejatinya hatinya keras. Makanya di Quran sampai dibahas, summa qasat qulubuhum. Kemudian hati-hati mereka berubah jadi batu, dalam artian keras, nggak bisa menerima nasihat, nggak bisa ditegur lagi. Itu ngeri. Walaupun tegurannya tadi butuh setiap hari, tapi nggak apa-apa. Sementing itu masih kamu kategori yang dua tadi, gofil sama naim. Asalnya nggak memperhatikan, kemudian dinasihati, itu diperhatikan deh. Akhirnya dia merhatikan. Ini masih kategori gofil, belum naim ya kan. Tapi kalau yang sudah masuk kategori yang ketiga ini, naudzubillah min mati ya. Dinasihati kayak apa baik? Nggak bisa. Jangan pacaran ya. Pertama, palanya akan menyambut dengan kata-kata anggukan. Karena ngomongnya berat gitu kan. Dan pacaran ya bisa syukur ngomong mulut ya. Iya.
Belum hatinya, soal. Nah, yang hatinya yang ngatur yang punya. Hati itu adalah yang paling jujur. Sekarang kamu ikhlas apa enggak ngaji ini, jawabannya ada di hatimu yang tahu. Walaupun nampak di mukanya kita itu kayak ya diam baik, kayak ikhlas baik duduk tuh. Tapi di dalam hati itu gerundel itu. Ya wis 10 menit tapi kok urung wallahu alam bisawab. Nah, saya mikir gitu. Mari ngono iki wis 20 menit tapi kok iki urung mari-mari. Nah, itu yang tahu isinya hatinya kalian semua. Tapi kalian kalau bisa ngatur hati, semuanya ditepis. Bentuk-bentuk dasi ikhlas itu wajar karena kita tuh manusia punya nafsu. Kalau kita punya nafsu, tugas kita cuma nepis baik karena kita punya akal. Allah ngasih ilmu naruh di akal itu tadi supaya nepisi nafsu-nafsu saya ngajak buruk-buruk. Nggak ikhlas nggak apa-apa. Terus pikirannya langsung ngomong ke hati, kamu tuh dipikir. Yang hati nggak bisa mikir, soalnya hati tugasnya bukan mikir, tugasnya hanya merasakan. Perasaan, hati itu cuma perasaan. Sing mikir otak ya, akhirnya ngomong sama hati, pikir kata hatinya ngomong, tak, saya tidak bisa mikir tak, karena tugas saya bukan mikir tak, tapi tugas saya adalah merasakan. Apa tak? Kasih info tak. Kata si otak jawab, ti. Coba kamu pikir, apa pula kamu ngaji tak ikhlas ti? Orang tua rela pura-pura sehat demi supaya kamu tetap bisa menimba ilmu ti. Perasaan dong, perankan perasaanmu tuh. Apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Ti. Ujung-ujungnya pikir ti. Gitu. Berhubung kamu udah bisa mikir, akhirnya awak ganti, tidak mikir. Perasaan kamu tuh, kamu orang tua tuh tadi. Kata si hati, iya kasihan juga ya orang tua, panas-panas. Apalagi kalau pas hujan, kehujanan masih di kebun pula itu. Wah, wadah bisa bayangkan itu dinginnya. Atau yang lagi ngebun-ngebun apa persawitan ternyata dia malah ketusuk apa jenenge duri sawit, kan namanya musibah ada bae lah. Ya, kalau hendak ketusuk duri sawit berarti bapaknya bukan petani sawit. Masa kok apa namanya manen sawit tapi malah kecipratan iki lumpur, kan lucu. Apa deh petani apa petani sawah apa petani sawit kok kena lumpur kan gitu mikirnya. Akhirnya hatinya apa bangun, oh iya makasih tak ya, terus ngajak mikir. Sing ngeri iku otak mikir, hati nih mati. Hati mati iku wis nggak nerima apapun itu. Nasihat nggak diterima, semuanya nggak diterima. Sing otaknya mikir, "Ti, perasaanmu hidup dah, Tri." Sing otaknya masih mikir-mikir lah tuh. Makanya ada bahasan anak durhaka sama orang tua. Itu sebenarnya pikirannya masih hidup itu. Masih mikir, iya nyata dia itu ibu saya. Tapi sudah nggak peduli lagi, mau kasihan sama orang tua, mau enggak terserah. Kayak yang diceritakan di hari santri itu kan, ya walaupun ujung-ujungnya itu kisah nyata, tapi kisah nyata di televisi, ya kan? Tapi setidaknya aku kan mesti ada kejadian yang model macam itu. Alias apa? Ya tadi, hatinya sudah nggak ada perasaan lagi, otaknya masih aktif, tapi hatinya mati. Yang paling ngeri itu kalau mending otaknya mati daripada hatinya mati. Orang kalau sudah nggak punya hati, nggak ada kasih sayang lagi sama istri, gawenya cuma di KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Punya apa lagi? Pokoknya nggak ada. Punya kanti yang ada barangnya kanti itu diambil igalo. Karena apa? Hatinya mati. Nggak ada rasa kasihan. Kasihan. Ngapa duitnya orang kawan awak nih awak ambil? Kasihan bapak elah susah payah untuk jajannya dia malah awak ambil. Otak ya pertama mikir ngasih tahu, jangan, itu kan punya orang jangan diambil. Gitu. Makanya kayak ceritanya santri Al Khazini itu bagus banget itu. Ilmunya harus masuk ke dalam hati plus pikirannya.
sempatnya tuh ketindian bangunan gitu, ketemu botol aqua di situ. Alasannya nggak minum botol itu, kenapa? Dia ngerasa itu bukan punya saya. Padahal kondisinya kondisi darurat. 3 hari di situ nggak makan, nggak minum. Tapi dia rela nggak minum setetes pun dari aqua itu karena dia ngerasa itu bukan miliknya. Inilah yang dinamakan dengan sifat yang paling mahal, namanya sifat wirai. Wira itu menghindar diri dari melakukan perkara syubhat. Jangankan haram subhat saja dia tidak jadi kayak orang santri tadi ketemu aqua di situ, itu kan syubhat. Kamu ketemu duit di jalan itu kan syubhat. Ketemu duit di jalan kamu ambil itu syubhat. Kamu pakai itu udah boleh dulu. Harus ngelewati tahap dulu kalau secara fikih kan. Diumum dulu selama setahun. Nemu 500 perak. Akhirnya nulis tulisan di kertas. Secari kertas kamu ambil pena. Barang siapa kehilangan duit titik, maka hubungi saya bernama di kamar 7 asrama Al-Hanafi misalnya. Titik. Jika tidak diambil, maka mohon ikhlasnya. Karena saya haus untuk beli aqua kan soalnya 500. Nah, akhirnya diumum tempel masjid, prok. Tempel yang biasanya orang-orang nyangkruk di situ. Kalau santri ya nempelnya yang paling akeh nek WC. Tempel WC prok. Tempel pula mana di situ kebun sawit prok. Rasa kehilangan. Wah, wah iki rasa kehilangan ini. Akhirnya galo ngerasa kehilangan. Dari yang muda sampai yang tua ngerasa kehilangan. Akhirnya nemui sih namanya santri tadi yang asrama kamar 7 tadi. Ketika ditemui, awak kehilangan. Kata si orang yang nemu, berapa yang hilang? Yang hilang tadi 10.000. Bodoh. Bukan berarti. Bukan ya? Bukan. Awak kira nebak tadi sesuai gitu kan. Ya, tapi tidak juga. Ya iyalah kata si anak tadi, oh bukan rezeki lah. Ya udah. Ada orang kedua. Berapa yang hilang? Awak tadi kerasa hilang 5.000 nampaknya. Oh 5.000 ya? Wah, mohon maaf. Anda belum beruntung. Nah, kok bisa? Soalnya bukan 5.000. Nolnya kebanyakan. Oh iyalah. Tidak jadi. Yang terakhir orang betulan datang. Berapa saya hilang? 500. Kalau ditanya sama si yang nemu tadi karena dia ahli fikih kan. Apa katanya? Nemu 500-nya tadi uangnya kayak mana bentuknya? Oh, awak tuh yang hilang tuh itu loh. 500 yang ada gambarnya simpanse. Uang zaman dulu kan gambarnya monyet itu. 500 orang zaman dulu. Oh, mohon maaf, gini lah zaman modern. Udah ada lagi kayak gitu, nggak nemu awak. Itu kayaknya nemunya di museum aduh. Nah, ya wes kalau kayak gitu, bukan rezeki lagi. Temu orang ketiga 500. 500-nya kayak mana? 500-nya koin. Gambarnya apa? Koin 500 tuh banyak rupanya. Enggak mikir dulu. Mana yang hilang? Oh iya, yang ada gambar itunya. Apa namanya? Yang koinnya warnanya kuning. Oh yang itu. Kayak tengok dulu ya. Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Ya wes. Akhirnya nggak ada. Sepondok sudah ditanyai semua nggak ada. Wes barulah dipakai 500 nih tadi. 500-nya ternyata yang 500 warnanya putih. Yang gambarnya apa tuh? Belakangnya burung Garuda. Nah, wes akhirnya dipakai beli aqua. Ternyata ada orang nyari dari pesantren sebelah main. Assalamualaikum. Ada yang nemukan duit enggak ini? Seorang ini tadi sambil minum tadi. Aqua tadi. Alhamdulillah dapat rezeki Allah amin. Nemu duit 500. Habis itu
Oh aduh itu tadi yang nulis pengumuman di situ tadi ada, temuilannya kayaknya jajan tadi situ. Nah, disamperin, wah apa betul mau duit pak? Iya mau duit. Berapa emangnya duit yang hilang? 500. 500-nya kayak mana? 500-nya warna putih. Alamak, betul katanya. Apa yang dilakukan santri ini tadi? Terus bilang, tapi pak, duitnya lah pak beli jajan. Mana lah? Berhubung 500 supaya hubungan tidak terputus, jadi 500-nya saya sedekahkan untuk kamu lah. Tapi kalau minta nyicip dikit ya. Udah, nah, habisin. Nah, akhirnya 500 diambil. Minta ikhlasnya tadi bilang, saya minta ya. Tadi duit saya temu betul, tapi gara-gara saya tanya di pondok tadi tidak ada yang ngaku, ternyata kamu dari pondok sebelah yang ngaku. Betul pula tuh. Akhirnya ya udahlah. Lah kok kayak mana Wak ceritanya kok bisa kehilangan duit di sini tadi? Iya, tadi awak tuh sama apa namanya? Sama orang tua awak ke sini tadi. Nengok-nengok pondok. Ternyata duit awak terucir tadi. Oh iya, betul lah berarti Pak. Iya. Ya wis lah, itu mau ikhlasnya. Ya, awak ikhlasilah. Tapi ingat awak ya. Salam kenal. Nama saya kamu siapa? Nama saya Hanif. Ini Mursyid. Oh iya dah. Ya salam kenal. Mursyid ya. Ya. Nah, yes. Iku yang dinamakan dengan wirai. Karena status barang itu tetap barang milik orang lain. Walaupun kita sudah nunggunya setahun, andaikan ternyata orang yang punya kok datang betulan, maka kategori itu adalah kategori tetap barang milik orang lain. Itu harus diperhatikan sama santri-santri. Jangan jadi orang yang ketiga. Kenapa? Mati hatinya. Innama tanfa'u, sesungguhnya hanya menerima manfaat. Al mau'idatu, apa mau'idah? Sesungguhnya hanya bermanfaat. Al mau'idatu, apa mau'idah? Nasihat. Alaiha, atas menyamu ada manakbala. Berarti kitabku yang murah. Tapi kalau di sini ada insyaallah. Ada. Innama tanfa'u, sesungguhnya hanya bermanfaat al mau'idatu, apa mau'idah? Bermanfaat man pada seseorang, atau maknanya bisa gini. Innama tanfa'u, sesungguhnya hanya memberi manfaat al mau'idata pada mau'idah man, siapa seseorang, itu juga bisa. Tapi kalau di sini jadi fi'il mudhari, berarti yang menjadi fa'ilnya mau'idah karena dia muannas. Man pada seseorang, akbala yang menghadap siapa man, atau menerima siapa man, alaiha atas mau'idah biqalbihi, dengan hatinya man. Ini resep kunci kamu untuk sukses, yaitu apa? Kesadaran hati. Kita nasihati orang nggak akan berhasil kalau yang kita nasihati kesadaran hatinya masih nol. Kesadaran hatinya masih belum sadar. Kita kalau nasihati nggak masuk. Bisa berdampak kepada kebaikan atau perubahan itu kalau yang kita nasihati pas nian posisinya. Kamu pernah nggak ketika kamu semuanya pernah jatuh cinta, kemudian cintanya bertepuk sebelah tangan, yang dirasakan hanya kesedihan. Ini posisi sing pas untuk nuturi orang nggak pacaran. Kalau pas dia lagi pacaran dinasihati nggak mempan karena hatinya mati. Coba nasihati waktu dia lagi seneng-senengnya, atau kamu nasihati pas lagi sayang-sayangnya, nggak bakal mempan. Kamu bilang, jangan pacaran itu, andaikan ada besi panas dibakar sampai menyala besinya tadi, ditusukkan dari kepala tembus ke dubur, itu jauh lebih baik daripada kamu
harus pacaran. Kata yang orang pacaran, itu gitu baik jawabannya mukon. Iya ku. Nah, ini kata si yang pacaran ngomongnya, iya ku. Nggak mempan. Tapi waktu kena musibah gue tadi bertepuk sebelah tangan, ternyata dia tidak memilih aku, lebih memilih dia katanya. Kenapa? Soalnya aku dibanding-banding ke hari nyanyi. Wong kong ini banding-banding. Akhirnya wah nangis lah. Ngapa kok nangis? Bukannya dulu kata saya senang sama itu. Oh, tapi aku dibanding-banding, akhirnya dia milih yang situ. Katanya aku tuh orangnya nggak rajin mandi. Katanya ketiakku tuh busuk banget katanya. Akhirnya dia nggak mau gitu. Akhirnya dia milih sama orang tuh, katanya dia bersih. Walaupun yang sebelah tuh padahal dia tidak mandi seminggu, tapi kata dia mandi apa wanginya tuh harum terus katanya. Akhirnya ya bisa. Hanya yang kawannya nasihati. Maka awak kan bilang dari awal tadi, jangan yang kalau kamu ngasih ke pertemuan yang di akhir pasti akan disambut dengan perpisahan, itu yang susah itu katanya kawanmu. Iya memang betul lah, kamu tuh coba awak dari dulu itu nginget sama kamu terus, pasti nggak sampai di tahap ini. Udahlah awak tutup hati. Nah, akhirnya tutup hati, akhirnya menerima nasihatnya kawannya tadi gara-gara kayak itu. Soalnya kawannya tadi kasusnya sama. Awak tuh ngomongin kamu karena awak tuh lah pernah juga. Ternyata orang yang paling sayang sama kita tuh ujung-ujungnya cabut juga. Katanya. Ninggalin juga ternyata. Akhirnya langsung seirsa dia, guys, yang lanang dikacap sama semua laki-laki sama saja. Akhirnya, bapak yang aneh. Apa nak? Laki-laki sama saja. Iya lah pak, betul dak? Ya kalau ada saya tanya sama mak situ, maknya ditanya, apa betul mak? Sama baik. Kata maknya dari yang dulu sampai gini sama baik orang campur kalau. Tapi untung lah jadi bini awak. Akhirnya lahirlah kamu. Nah, anaknya niru jalannya orang tuanya tadi. Akhirnya kena kasus juga gitu. Nangis ya. Dinasehati mempan gara-gara pas posisinya. Kamu pertama disuruh rajin-rajin nggak rajin. Ketika ditinggal, wes berubah jadi rajin. Mumpung ada orang tuamu galak nih, rajin lah. Jangan sampai kayak yang di film itu, ditinggalkan apa namanya seorang tua salah satu, kita baru tersadar akhirnya, iyalah, Bismillah akhirnya rajin. Jangan sampai kayak gitu. Bahagiakan orang tuamu sekarang, supaya orang tuamu bisa melihat kesuksesanmu sekarang. Jangan sampai kesuksesanmu itu didahului oleh ketiadaan mereka. Kenapa? Mereka masih mengenal kita dalam posisi yang nggak baik. Ternyata baiknya kita setelah meninggalnya mereka. Nah, maka posisinya kalian apa namanya? Jangan sampai penyesalan yang menyambut kalian. Makanya dipikir karena kita punya otak, dirasakan karena kita punya hati. Maka aktifkan perasaannya. Nah, makanya di sini jangan sampai hati kita mati. Tandanya gampang. Kamu pikir sendiri. Kalau saya, ini otak suruh mikir nih, jangan hatinya. Hati tidak masuk saya. Kamu pikir sendiri. Awak kok kategori orang yang mudah dinasehat kepada. Apakah awak tuh kategori kalau dinasehat tuh awak tuh membangkang pada. Kamu sadar dewek baik. Nggak usah nyalakan yang lain. Nggak usah nengok lain, nengok sana, nengok sini. Iya, gue banget ini. Kamu banget ini. Tuh, makanya dengan ngajinya. Nyala-nyalakan orang. Tengok dirinya dulu. Betul enggak awak kayak itu? Karena ngaji tasawuf itu kalau kata Kiai awak ini, Kiai Abdullah Habib Faqih, beliau bilangnya gini, orang belajar tasawuf itu seperti orang minum air, airnya untuk diminum bukan untuk disembur.
minum air. Orang tasawuf itu tujuannya apa? Supaya raga kita kerasa segar. Akhirnya kita minum air, alhamdulillah segar. Ada ilmu tasawuf itu segar. Buat diri kita segar. Introspeksi diri kita sendiri. Bukan tujuannya minum air, tapi untuk nyembur orang. Habis minum, lalu diseburkan ke orang. Tujuannya bukan untuk itu. Alias apa? Kita ngaji tasawuf itu untuk nilai hati kita sendiri. Nah, kita kontroversi sih. Apa yang diomongkan sama Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini kira-kira kita tuh sama apa enggak dengan kategorinya itu? Sesuai apa enggak? Kalau sesuai berarti kita rubah. Kita berubah. Wa ma yatadzakkaru, dan tidak menerima pitutur atau tidak menerima nasihat ilaman, kecuali seseorang yunibu, yang kembali siapa man kepada Allah. Jadi tidak ada yang bisa menerima nasihat, yang tidak ada seseorang itu yang akan bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang itu adalah orang-orang yang tujuannya memang kembali kepada Allah. Kalau orang kembali kepada Allah itu nasihatnya gampang. Ini nasihati Siti, rajinlah kamu tuh. Iyalah, apa pula ada rajin? Allah sudah ngasih awak nafas, sudah ngasih fasilitas yang banyak. Ya awak rajin. Wa qala kaifa wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Itu yang nadam yang pertama itu kan kamu kan biasanya nirunya kan ya Rabbana aktarofna. Kalau aktarofna itu kurang tepat ya. Jadi iktarofa ya tarifu, hamzanya hamzah wasal, berarti ya Rabbana tarofna gitu. Nah, yang kedua bi annana ifta'ala iqtarofa, itu loh maksudnya iktarofna kan dari fi'il madinya kan ifta'ala. Jadi bukan aktarofna tapi bi annana iqtarofna gitu maksudnya. Kalau yang pertama berhubung hamzah wasal berarti apa? Iktarofa ya tarifu ifta'ala ya Rabbana tarofna. Bi annana iktarofna, bi annana iktarofna ikut wazan iktarofa yaktarifu iktirofan, ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Oh berarti sama. Berarti ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna. Cuma kamu tidak kulino kan jadi ini. Ya Rabbana a'tarafna gitu kan. Yes, enggak apa-apa ya. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan tawzilu kulli haubatin wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li wa lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kullu dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli alaihi adal habbi adada tashis subi sallallahu wa sallam
ربي وآله والصحب والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لذا أشرفنا الحمد لله رب العالمين.